Bu Risma, Ibu Tri Risma hari ini, adakah kemungkinan Ibu Risma menang pilkada dan memimpin Jawa Timur buat 5 tahun ke depan? Apakah harapan ini mungkin tercapai? Memang, kita tahu sekarang ini Ibu Risma bagai menghadapi raksasa di pilkada Jawa Timur. Dia menghadapi lawan yang super berat. Dia mendapatkan tugas yang nyaris mustahil. Ibu Risma menghadapi gubernur petahana, yakni Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang didukung sama 15 partai politik. Banyak banget kan? Jadi, selain ada di posisi yang sangat menguntungkan, karena dia adalah gubernur petahana, Ibu Khofifah juga didukung sama 15 partai politik. Dia sukses memborong hampir semua partai politik yang ada. Ada Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, P3, PSI, Perindo, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, hingga Partai Prima. Total ada 15 partai yang mendukung Ibu Khofifah. Sementara itu, bandingkan saja, Ibu Risma hanya didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan juga Partai Umat. Dia cuma didukung sama 3 partai politik saja. Walaupun calon wakil gubernurnya, yakni Gus Hans atau Zahrul Ashar Asumta, adalah wakil ketua Partai Golkar Jawa Timur, tapi partai tersebut sudah kadung mendukung Ibu Khofifah. Jadi praktis, harus kita sadari, peluang Ibu Risma buat menang di Pilkada Jawa Timur tampaknya di atas kertas, peluang Ibu Risma relatif kecil buat bisa mengalahkan Ibu Khofifah. Tapi tunggu dulu nih. Kita pastinya nggak boleh menyerah karena peluang buat menang tetap ada. Celah buat mengalahkan Ibu Khofifah ternyata masih terbuka. Makanya kita harus yakin Ibu Risma sebetulnya bisa memenangkan Pilkada Jawa Timur ini. Apalagi, ini catatan pentingnya. Apalagi hasil survei Ibu Risma terus naik seiring dengan berjalannya waktu kampanye. Makanya, di waktu yang tersisa ini, sekitar 40 hari lagi, kita semua harus berjuang keras, harus bahu-membahu buat ikut memenangkan Ibu Risma. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Gimana nih menurut teman-teman di Jawa Timur? Makin semangat kan buat bantu kampanye Ibu Risma? Silakan like dan jangan lupa kasih komentar kalian. Hasil survei terbaru dari SSC atau Surabaya Survey Center menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Survei ini dilakukan antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 September 2024 di 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan jumlah total responden mencapai 1.200 orang. Hasilnya Ibu Khofifah memang masih unggul atas paslon-paslon lainnya. Sekarang ini angka elektabilitasnya ada di angka 50%. Sementara itu, elektabilitas Ibu Risma ada di angka 32%. Sedangkan Ibu Lulu Nur Hamidah, calon dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, angka elektabilitasnya cuma 2,3%. Ada sekitar 15% responden yang belum menentukan pilihan. Nah, kalau dibandingkan dari hasil survei terbaru ini, ada peningkatan yang cukup tinggi dan menggembirakan buat pasangan Ibu Risma dan Gus Hans. Sebagai perbandingan, menurut survei sebelumnya yang dilakukan oleh indikator politik, yang dilakukan antara tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 September 2024 lalu, waktu itu elektabilitas Ibu Khofifah ada di angka yang lumayan fantastis, yakni 61%. Sementara itu, elektabilitas Ibu Risma masih di angka 26%. Jadi nih, singkat cerita nih ya, jadi dalam kisaran waktu sekitar 2 minggu saja, kita bisa lihat kalau angka survei Ibu Risma sudah naik sekitar 6%. Dari 26% menjadi 32%. Sementara itu, sebaliknya, angka survei Ibu Khofifah sudah mulai turun dari 61% menjadi 50%. Artinya ada penurunan yang cukup tinggi, yakni sekitar 11% penurunannya. Nah, gimana nih? Kalau menurut kalian, ikut senang dan bersemangat sama hasil survei ini kan? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Semakin hari dengan semakin seringnya Ibu Risma dan Gus Hans turun ke lapangan, seiring terus meningkatnya popularitas Ibu Risma dan Gus Hans di seluruh wilayah Jawa Timur, maka elektabilitas mereka ikut meningkat juga. Apalagi nih, nah ini nih poin pentingnya. Apalagi kita tahu dari survei-survei sebelumnya, kita tahu kalau tingkat kesukaan masyarakat sama Ibu Risma ternyata sangat tinggi, melebihi tingkat kesukaan masyarakat sama Ibu Khofifah. Tingkat kepercayaan masyarakat sama Ibu Risma juga lebih tinggi dibandingkan dengan Ibu Khofifah. Warga Jawa Timur lebih percaya sama ketulusan dan kejujuran Ibu Risma dibandingin dengan Ibu Khofifah. Jadi, makanya wajar, semakin Ibu Risma dikenal luas sama masyarakat, maka semakin tinggi juga angka elektabilitas dia. Semakin banyak warga masyarakat yang mau pilih Ibu Risma. Nah, sekarang masalah kita, jangan senang dulu. Kita masih ada masalahnya juga. Masalah yang kita hadapi, masalah yang Ibu Risma dan Gus Hans hadapi, masalahnya adalah soal waktu yang tersisa. Kita sekitar 40 hari menjelang waktu pencoblosan. Waktu yang tersisa nggak banyak, tinggal sedikit lagi. Makanya nih, kita nggak boleh lengah dan nggak boleh merasa lelah. Kita harus kerja semakin giat dan semakin keras lagi buat mensosialisasikan sosok Ibu Risma yang sangat terpercaya itu. Perempuan yang sangat jujur itu. Perempuan yang selalu amanah itu. Perempuan yang nggak pernah korupsi itu. Kita harus semakin giat memperkenalkan sosok Ibu Risma yang sangat berakyat itu. Yang sangat peduli sama rakyat kecil dan benar-benar selalu berjuang buat uang cilik. Dia selalu berjuang buat rakyat kecil. Kalau kita bisa tetap semangat dan terus kerja keras di sisa hari menjelang pencoblosan ini, maka percayalah kalau Ibu Risma bakal memenangkan pilkada ini dan bakal memimpin Jawa Timur buat 5 tahun ke depan. Supaya bisa menang, Ibu Risma sudah punya formula yang tetap. Dia dipercaya oleh masyarakat, dia jujur, merakyat, dan nggak pernah korupsi. Sekarang, tinggal gimana kita kerja keras buat memenangkan beliau. Tinggal gimana kita kerja keras buat terus memperkenalkan sosok Ibu Risma dan Gus Hans ke semakin banyak warga Jawa Timur. Gimana? Siap? Siap buat terus mensosialisasikan Ibu Risma?